Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Mutiara Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penguatan moderasi beragama melalui strategi nalar sebagai upaya deradikalisasi. Sebelum masuk pada inti dari materi saya ini, pada hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan juga cara kita dalam beragama, di mana itu tidak terlalu ekstrim, yang mana ekstrimnya itu tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu disiplin atau kaku. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai moderasi beragama ini. Yang pertama adalah siklus moderasi beragama. Siklus moderasi beragama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah moderasi internal, yaitu bagaimana sikap kita terhadap sesama pemeluk agama, yang mana agama kita ini sama. Bagaimana sikap kita? Nah, pada moderasi beragama yang ini, alangkah baiknya kita itu memahami teks dalam beragama itu tidak terlalu berlebihan hingga cenderung kaku dan juga berlebihan dalam beragama. Dan yang kedua ada moderasi eksternal, yang mana moderasi ini berhubungan dengan pemeluk agama lain. Nah, pemeluk agama lain ini contohnya seperti saya Islam dan juga pemeluk agama lain Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain-lain. Nah, bagaimana moderasi beragama antara umat agama yang lain ini? Nah, di sini alangkah baiknya kita itu saling toleransi, apalagi kita kan hidup di Indonesia yang beragam suku, budaya, bahasa, ada agama dan lain sebagainya. Nah, kita itu harus saling toleransi, saling menghargai, dan juga tidak saling diskriminatif. Meskipun teman kita berbeda, kita itu tidak diskriminatif terhadap dia. Nah, kenapa sih moderasi beragama ini penting? Tadi sudah saya katakan bahwa kita hidup di Indonesia yang mana beragam suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Berbanyak sekali perbedaan di antara kita. Nah, moderasi ini penting agar kita itu bisa menjaga kerukunan. Nah, menjaga kerukunan dan juga menguatkan nilai Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Selain itu, moderasi beragama di sini juga tidak berlebihan terhadap agama kita sehingga tidak memunculkan radikalisme. Jadi teman-teman, posisi moderasi beragama kita itu ada di mana? Ada di tengah, teman-teman. Nah, tidak ekstrim ke kiri yang mana cenderung abai, lalai, dan juga longgar sehingga ajaran agama kita itu tidak sesuai dengan ajaran kita. Tidak sesuai dengan ajaran kita. Jika kita longgar, lalai, maka kita akan berlebihan, tidak melakukan ajaran agama kita itu dengan maksimal, teman-teman. Nah, contohnya seperti LGBT ataupun yang pernah kita tahu adalah Partai Komunis Indonesia pada zaman dahulu. Lalu ada di tengah, berarti tidak juga ekstrim kanan yang mana ini terlalu kaku. Nah, ekstrim kanan ini terbagi menjadi tiga ya teman-teman. Yang pertama adalah eksklusivisme, yang mana ini tuh eksklusivisme. Ini ajaran agama yang mana tidak terlalu kaku, tapi cenderung menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Jadi ketika mengetahui perbedaan di luar, wah, dia berbeda nih sama aku, dia menutup diri, dia merasa dirinya paling benar sendiri. Nah, yang kedua adalah eksklusivisme, lalu ekstremisme. Yang kedua ini adalah ajaran agama yang mana itu terlalu kaku. Mohon maaf teman-teman jika berisik, itu terlalu kaku sehingga dia itu memahami ajaran agamanya itu terlalu kaku dan berlebihan. Nah, yang ketiga adalah, dan ini adalah yang paling bahaya, adalah radikalisme, yang mana radikalisme ini sangat kaku, berlebihan, dan juga memaksakan ajaran agamanya terhadap orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi itu yang dapat saya sampaikan teman-teman mengenai moderasi beragama ini. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah dan juga tentu saja kita dapat
mengamalkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari saya. Mohon maaf ada banyak kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.